Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam olahraga, salam sepak bola Indonesia, terkhususnya sepak bola nasional, yaitu adalah tim nasional Indonesia. Baik teman-teman semua, hari ini kita berada di salah satu ruangan rumah saya, ya, setelah menjalankan siang hari dengan aktivitas saya yang berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik. Kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Fakrul Rozi, tempatnya mengulas sepak bola nasional. Teman-teman semua, ya, kali ini di dalam video saya akan membahas tentang preview jelang pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Timur Leste di kualifikasi Piala Asia usia 20 yang insya Allah akan dimainkan besok malam setengah 8 di Stadion GBLA, Gelora Bandung Lautan Api. Nah, kita mau bahas nih teman-teman semua, bagaimana persiapan dari anak asuh Coach Sintayong teman-teman semua. Nah, langsung saja teman-teman semua, mari sama-sama kita bedah satu-satu ya, peta kekuatan dan peluang Timnas Indonesia agar lolos pada kualifikasi Piala Asia 2022 ya, yang insya Allah nanti akan bisa main di Uzbekistan kita di 2023. Nah, teman-teman semua, Timnas Indonesia berada satu grup dengan Timur Leste, Hong Kong, dan juga Vietnam. Nah, alhamdulillahnya Timnas Vietnam sudah berada di Indonesia sekarang ini. Ya, Vietnam sudah berada di Indonesia, sudah tiba di Indonesia, dan saya pastikan Timnas Vietnam itu membawa seluruh kekuatan pemainnya, teman-teman semua. Alumni dari Piala AFF U19 dibawa dan juga ada melakukan seleksi pemain pelatihnya untuk ya main di kualifikasi Piala Asia usia 20 ini. Jadi ini benar-benar nih nggak main-main Vietnam ini. Ya teman-teman semua, Vietnam benar-benar nggak main-main. Vietnam membawa seluruh kekuatannya, para pemain mudanya, para penyerangnya, dan juga semua peta kekuatan, semua kekuatan yang ada di Piala AFF semalam di bawah sama pelatih Timnas Vietnam. Nah, teman-teman semua, ya. Timnas Indonesia, kita bahas dulu tentang peta kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, teman-teman, ya, sudah melakukan training center di Jakarta, ya, dari 28 Agustus sampai dengan 6 September kemarin. Melakukan training center, ya, Sintayong melakukan training center, memilih pemain. Nah, rata-rata pemain yang bertanding di kualifikasi Piala Asia usia 20 ini, teman-teman semua, adalah mantan alumni dari Piala AFF usia 19. Ya, adalah mantan pemain AFF usia 19, ya. Katakanlah seperti Cahya Supriyadi, Kakang, Afrianto Niko, Marcelo Ferdinand, Ronaldo Kuate, Rabbani, Hoki Caraka, Crespo, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa sebut satu persatu, teman-teman semua. Tapi yang menarik adalah ada satu pemain dari yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Ini pemain dari Barito Putra, ya, merupakan striker, yaitu bernama Rahmat Beri Santoso. Nah, Rahmat Beri Santoso ini pemain Barito Putra usia 19, dipanggil ikut TC sama Coach Sintayong, dan dia sudah menjadi bagian dari tim di kualifikasi Piala Asia usia 20 ini, teman-teman semua. Nah, yang menjadi PR bagi Coach Sintayong adalah, teman-teman semua, di benak Coach Sintayong pasti sudah ada pola dari para pemainnya. Kenapa? Karena di Piala AFF dia udah tahu nih tipikal pemainnya bagaimana, kelebihan pemainnya apa, kekurangan pemainnya apa, dia udah baca. Ya, dia sudah baca pola itu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika Piala AFF-nya berhenti kemarin, ketika Piala AFF usia 19 itu berhenti, para pemain balik lagi ke klub masing-masing. Kayak Marcelino balik ke Persibaya, Ronaldo Kuate, semua, Rabbani, Cahya Supriyadi balik ke klub masing-masing. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekarang Coach Sintayong menyatukan para pemain ini lagi dalam satu target, dalam satu visi, dalam satu mental, dan menaikkan percaya diri mereka agar bisa tampil baik di kualifikasi Piala Asia usia 20
Dan insya Allah kalau kita lolos pada kualifikasi Piala Asia ini, kita bisa terbang ke Uzbekistan. Yang dimana nanti Piala Asia usia 20 akan dimainkan di Uzbekistan tahun 2023 teman-teman semua. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh Coach Sintayong. Karena terakhir teman-teman semua, ketika sudah habis Piala AFF, ya, anggaplah kita lupakanlah kekalahan timnas U19 di Piala AFF kemarin. Karena tidak bisa, ya, melangkah lebih maju lagi, kita terhenti di fase grup, kita nggak bisa lolos ke semifinal. Padahal timnas U19 bermain bagus, ya, penyerang bagus, pertahanan kebobolan sedikit, dan juga mencetak gol yang banyak. Ya, tapi apapun itu kita harus lupakan kekalahan itu, walaupun kita nggak juara Piala AFF usia 19, tapi kemarin adik-adik kita di Piala AFF usia 16 memberikan Piala AFF usia 16 di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia sebagai kado lah terindah. Nah, yang perlu dilakukan Coach Sintayong sekarang adalah, menurut hemat saya teman-teman semua, bagaimana dia bisa menyatukan tim ini kembali. Ya, karena setelah usai Indonesia tersingkir di fase grup, nggak jadi lolos ke semifinal di Piala AFF kemarin, para pemain itu balik lagi ke klub masing-masing teman-teman semua. Nah, inilah tugas Sintayong, ya. Menurut hemat saya, inilah tugas daripada STY, menyatukan pemain ini lagi, membuat kerangka pemain lagi, membuat pola permainan lagi, ya. Yang jelas mereka harus punya satu visi, satu tujuan, satu ide teman-teman semua. Dan yang jelas satu target. Nah, artinya apa? Inilah tugas Coach Sintayong teman-teman semua. Seorang pelatih yang profesional itu harus bisa memanfaatkan semua kapasitas pemain yang ada. Karena kalau kita lihat teman-teman semua, ya, jujur saya pribadi kalau lihat timnas usia 19 ini merupakan aset teman-teman semua. Saya katakan ini merupakan aset. Kenapa saya berani katakan ini merupakan aset teman-teman semua? Karena timnas usia 19 ini udah hampir sederajat dengan timnas senior kita. Udah hampir sederajat dari timnas senior kita. Hanya beda tipis saja. Katakanlah seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate. Marcelino Ferdinand itu main di SEA Games. Ronaldo Kuate main di SEA Games. Berarti kan rata-rata pemain di timnas usia 19 ini rata-rata hampir udah sederajat. Makanya saya bilang timnas usia 19 ini aset. Jangan sampai aset ini rusak karena tidak kita jaga teman-teman semua. Ya, jangan sampai aset kita ini rusak gara-gara tidak kita jaga. Karena kalau kita lihat dari segi dari kiper sampai ke atasnya teman-teman semua, itu hampir-hampir rata-rata selevel lah dengan timnas senior kita. Saya katakan selevel lah, ya. Terutama striker, di sana ada Hoki Caraka yang dimana bermain bagus pada Piala AFF kemarin. Rabbani bermain bagus, Kakang di sana, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana Coach Sintayong ini bisa merapikan permainan timnas usia 19 ini lagi. Ya, bisa membentuk suatu kerangka lagi. Ya. Bisa membentuk suatu kerangka pemain yang bagaimana dengan kerangka pemain ini terciptanya pola permainan yang bagus dan diharapkan bisa berbuat banyak pada kualifikasi Piala Asia usia 20. Nah, kita teman-teman semua diuntungkan dengan adanya supporter. Kita udah tahu lah kalau main di Gelora Bung Tomo, ya, GBLA Gelora Bandung Lautan Api, ya, kita udah tahu lah kalau bermain di Indonesia. Kalau kita udah bermain di Indonesia, bagaimana ribuan supporter? Ini kan jadi modal juga bagi timnas Indonesia, ya. Katakanlah walaupun lawan-lawan yang kita hadapi kita tidak bisa anggap enteng juga, seperti Timur Leste, Hong Kong, Vietnam, terutama Vietnam teman-teman semua. Saya katakan Vietnam pasti udah pernah belajar dari Piala AFF usia 19. Vietnam pasti belajar dari Piala AFF usia 19. Dari pemain timnas Indonesia, dia belajar dari pelatih, dari begini dan strategi dan lain sebagainya. Pastikan pelatih Vietnam udah belajar. Makanya itu ketika kualifikasi Piala Asia, mereka datang hari ini juga, Vietnam, mereka membawa seluruh kekuatan di timnas Vietnam. Alumni-alumni di Piala AFF usia 19 Vietnam itu dibawa dan juga diseleksi. Ya, jadi Vietnam pun nggak main-main, Vietnam pun nggak mau kalah dari kita. Tapi
Karena itu juga kita nggak boleh gentar, timnas U19 nggak boleh gentar, nggak boleh takut. Kita yakin kita bisa, kita berjabat tangan, ya kita pasti bisa lolos kualifikasi Piala Asia usia 20. Tapi sebelum lawan Vietnam, besok laga pertama menghadapi Timur Leste. Yang saya harapkan menghadapi Timur Leste, katakanlah kalau secara kualitas ya teman-teman semua, timnas Indonesia kita di atas lah. Ya, kalau secara kualitasnya timnas Indonesia di atas lah, Timur Leste masih di bawah. Akan tetapi bukan berarti kita menyepelekan Timur Leste. Ya, kalau dilihat dari segi pemain kualitas, ya kita lebih mengunggulkan lah timnas kita. Tapi bukan berarti kita sepele juga, ya. Perlu Anda ingat, di dalam sepak bola itu bulat. Ya, nggak ada sisinya. Segala sesuatu masih bisa terjadi, apapun masih bisa diperbuat. Nah, tugasnya adalah timnas U19 besok ketika menghadapi Timur Leste bermain lepas, bermain terbuka, ya. Berharapnya kita mencetak gol lebih dahulu, bisa meningkatkan percaya diri, bisa meningkatkan semangat pemain. Kalau kita selesai lawan Timur Leste, insya Allah saya yakin kepercayaan diri, mental, semangat ketika menghadapi laga kedua, match kedua menghadapi Hong Kong, saya yakin kita bisa juga menyelesaikan timnas Hong Kong. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita harapkan timnas Indonesia besok di kualifikasi Piala Asia usia 20 bisa menang lawan Timur Leste, dan pertandingan kedua bisa menang juga menghadapi Hong Kong. Baik teman-teman semua, lebih dan kurang dalam video ini saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.